Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini kita akan membahas cara mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ketahuilah bahwa kita tidak akan bisa mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah jika kita tidak ingin meninggalkan diri kita, atau jika kita tidak mau keluar dari diri kita, karena inilah hijab yang sebenarnya. Inilah hijab, saudara. Seperti saya sering katakan, yang paling bernilainya hidup saat-saat apabila kita tidak lagi menemukan diri kita. Sebaliknya, apabila kita masih menemukan diri kita, ketahuilah bahwa kita tidak akan bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mengenalnya. Saudara, apa yang dimaksud paling bernilainya hidup saat-saat apabila kita tidak lagi menemukan diri kita? Artinya, tiadakan dirimu, harus berani keluar dari diri kita. Jangan pernah merasa ada. Sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah merasa ada, karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dimaksud panakan dirimu, matikan dirimu sebelum mati. Sekali lagi, matikan dirimu sebelum mati. Insya Allah kematianmu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berjanji itu. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Barang siapa mengenal dirinya mati, insya Allah dia akan mengenal Tuhannya hidup. Saudara, sekali lagi saya akan menegaskan bahwa sebenarnya kita ini tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ada di dalam kosong. Kita ini ada di dalam tiada. Artinya, keberadaan kita ini adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan Allah. La mawjudun illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak berani menjadi diri kita yang sebenarnya? Apa yang kita takutkan? Kenapa kita tidak berani mengatakan sesungguhnya saya ini tidak ada, yang ada hanyalah Allah? Inilah yang hak. Inilah tauhid. La ilaha illallah.
mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah yang Maha Esa. Tetapi saya perhatikan justru banyak yang lebih berani menduakan Allah, bahkan ada yang menjadikan dirinya Tuhan. Nauzubillah. Tahukah orangnya, saudara? Tahukah saudara siapa orang-orang yang menduakan Tuhannya, bahkan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, Tuhan palsu? Yaitu orang-orang tidak mau keluar dari dirinya, tidak mau meninggalkan dirinya. Dia merasa bahwa dialah yang berbuat, dialah yang berkata-kata, dialah yang mendengar. Padahal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini dilakukan, inilah dikatakan orang-orang tasawuf bahwa merampok, mengambil hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, justru mengaku bahwa dia yang berbuat, dialah segalanya. Nauzubillah. Saudara, saya ada sedikit memberitahukan ketika guru saya mau wafat kurang 3 hari lagi. Guru saya menyampaikan kepada semua orang yang hadir pada saat itu. Yang disampaikan itu sangat mengejutkan semua orang. Dia berkata, "Wahai saudara-saudaraku, anak-anakku, al-baka sudah dekat, tinggal 3 hari lagi. Saya akan menyampaikan sesuatu untuk kalian yang perlu kalian fahami, ketahui, dan pikirkan." Apa kata beliau? Katanya, "Bertobatlah kalian sebenar-benarnya tobat. Kalau tidak, maka setiap langkahmu, tindakanmu adalah dosa dan dosa. Walaupun 1000 tahun beristighfar, tetapi maksiatmu jalan terus, dosamu jalan terus, tidak berguna." Apa itu sebenarnya yang sebenar-benarnya bertobat? Guru saya mengatakan yaitu mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Kembalikan hak Allah kepada dirimu, kata beliau. Sebelum Allah mengambil paksa, jika Allah mengambil paksa, bagaikan tulang dicabut dari daging. Na'udzubillah. Sebelum kita mengembalikan hak Allah yang ada pada kita, perlu diketahui bahwa selamanya kita berbuat dosa. Kenapa? Karena kita mengambil hak Allah, merampok hak Allah. Allah yang berbuat, Allah yang segala-galanya. Tetapi kita mengakui, na'udzubillah, kita menduakan Allah. Inilah kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimbulkan setiap tindakan langkah adalah dosa, tidak akan pernah putus selama belum mengembalikan hak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, perlu saya jelaskan, yang dimaksud hak Allah itu adalah kita ini. Kita ini adalah hak Allah. Serahkanlah kepadanya. Serahkanlah yang punya hak sebelum hak itu diambil cara paksa. Nauzubillah. Kalau kita sudah menyerahkan hak ini kepadanya, maka jangan lagi takut mati, karena kita sudah mati di dalam kehidupan.
Subhanallah. Sekali lagi, saudara, jangan pernah merasa ada, karena kita ini tidak ada. Lillah artinya dari Allah, untuk Allah, dan kepada Allah kembali segala sesuatu. Kalau kita tadi menghayati ini lillah, sama sekali kita tidak ada bagian di situ. Semuanya karena Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.